Jadi begini, Kang Ustadz, bahwa manusia itu baru bisa mengambil hikmahnya, baru bisa memaknainya. Memang setelah itu terlewati, setelah itu terjalani, baru kita akan melihat, oh ternyata, kan tadi Kang Ustadz sudah menjelaskan, oh ternyata kenapa kok diberi ini, oh kenapa kok ditunda, oh kenapa kok begitu, kenapa kok begini, itu kita baru tahunya, setelah itu kita menjalaninya nih, akhirnya, Ya, 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 ya. Gabung lagi. akhirnya. Mm-mm. Lanjut, lanjut. Lanjut. Iya, iya. Ini masih pada pemaknaan ini dan mengambil hikmah nih. Tapi Udah. Ya, itu. kalau menolak, senam sikap itu tidak akan menjadi sebuah kebaikan. Jadi kita misalnya dikasih B, atau waktunya beda. Kita minta A tahun ini, dikasih tahun depan. Ketika sikap kita menolak atau denial, bahkan withdrawal, psikologis banget. Itu selamanya tetap menjadi tidak positif bagi kita. Tapi ketika kita walaupun kayaknya kita tidak suka, tidak harapkan, tapi kita karena ini dari Allah, saya terima dengan baik, saya berprasangka baik, lama-lama juga akan menjadi baik juga, bahkan bisa menjadi lebih baik daripada yang kita minta A tadi. Kita minta A dikasih B, ya udah ini dari Allah tetap baik. Setelah kita berjalan lama waktu dan kita terima, kita sabar, oh iya, ternyata B ini lebih baik untuk saya. Itu. Ya, Tapi ya. kalau selamanya itu akan jadi negatif. Kalau saya, Ya. begitu. Ayo Om. Aku nyambung dikit itu tentang kan tadi tentang doa ya, kita minta sesuatu, dan aku mengaitkannya itu dengan ini ya, pemaknaan tentang itu ada apakah itu di hadis atau di ayat Al-Quran ya, tentang bahwa yang terjadi itu adalah yang terbaik gitu. Jadi kaitannya bisa aku memaknai itu bisa dengan doa, bisa dengan situasi yang tidak kita harapkan gitu. Dan bahkan ada kejadian buruk yang terjadi itu, apakah itu oleh konsekuensi ya dari apa yang kita lakukan, memang hasilnya buruk, ataupun memang kejadian buruk yang datang ujuk-ujuk, aku pikir ya itu memang itulah yang terbaik begitu. Tapi tergantung dari bagaimana kita memaknainya ya. Jadi kalaupun misalnya nih saya melakukan sesuatu yang salah dan terjadi yang buruk itu memang yang terbaik gitu. Mungkin itu adalah untuk menegur diri gitu ya, untuk mengevaluasi lagi, atau ya supaya nanti mencoba lagi supaya lebih baik lagi, misalnya seperti itu gitu. Jadi itu bahwa memang yang terjadi itu adalah yang terbaik gitu. Jadi aku pikir kerennya Allah itu memang skenarionya itu di luar kemampuan kita ini ya, membayangkan gitu. Jadi bahkan perjalanan kita itu pun kan kadang-kadang kita mencoba yang terbaik, tapi ternyata kok jadinya jelek gitu. Dan sebenarnya itu adalah yang terbaik, tetap menjadi yang terbaik gitu. Dan ya tapi sejujurnya itu baru di sini gitu ya, di hati itu ya kadang-kadang lagi menjalani tetap ya itu. Jadi kan kebanyakan gitu, makanya Kang Ustadz dan udah ini ini saya rada lawan bicara saya berat ini, yang satu Ustadz, yang satu dokter gitu. Aduh. Iya. Yang dokter itu loh. Susah. Iya. Jadi begini, ya kenapa Kang Ustadz? Sosiologi UI. Ingat. Lah makanya coba, emang berat kan gitu. Aduh, yang satu ini Ustadz, master gitu ya. Yang satunya dokter. Aduh, udah deh. Repot. Ya. Kembali lagi ya. Iya. Jadi, nah saya mau ngomong apa? Tadi saya lupa. Oh, gini. Benar, saya setuju sama Kang Ferry gini. Sepertinya sih yang ada di sini itu seperti yang tersampaikan tadi benar dan tampaknya mudah, bahwa itu pasti yang terbaik gitu. Walaupun itu buruk, tidak sesuai harapan,
Tapi itulah yang terbaik. Apakah itu sebuah konsekuensi dari yang kita lakukan? Apakah karena kita menuai sebuah perilaku atau sebuah keadaan gitu kan? Atau itu memang tiba-tiba ujuk-ujuk memang jatahnya itu gitu. Itu kan di sini memang tatarannya. Kang Ferry gitu kan ya, udah di sini emang tatarannya begitu. Tapi ada banyak orang, ada banyak di luar sana gitu yang mengatakan enak aja ngomongnya, gampang lu yang ngomong, yang ngerasain orang ini nggak bagus buat kita manusianya, merasa bahwa ini nggak enak, ini nggak bagus, bukan ini yang aku mau. Itu nggak mudah loh ya, membuat dan menata, memposisikan menjadi kemudian positif. Kemudian mengakui bahwa itu yang terbaik, tidak denial tadi katanya Kang Ustadz gitu, menerima bahwa itu yang terbaik itu nggak gampang. Ya. Kalau iya beberapa kali sih saya hanya bisa membantu untuk melakukan atau yuk coba kita reframing gitu. Kita merubah bingkai atau konsep atau cara pandang dan sudut kita gitu. Dari sisi itulah kemudian kita bisa melihat makna yang berbeda, kita bisa melihat arti yang berbeda, bisa merasakan rasa dengan lebih nyaman. Tapi itu pun masih ya ada yang bisa, ada yang juga tidak gitu. Karena itu memang susah ya ngelihat kalau manusia nih, tatarannya manusia ngelihat iki elek kok aku kon delok api yo gitu kan, susah ya di mata dia elek kok itu iki elek iki nggak enak gitu, kok jadi harus enak gitu dan harus bagus gitu, itu nggak mudah memang. Jeng, setiap proses saya pikir nggak mudah. Kalau kita ingat dulu waktu kita kuliah ada sikap itu kan dari kognitif, afektif, psikomotorik, itu memang semuanya tidak mudah, tapi dia masuk secara kognitif itu satu tahap dia berhasil. Tugas dia untuk menurunkan dari otak ke hati perlu proses, perlu waktu. Biasanya yang memasukkan ke hati itu memang sentuhan hati. Biasanya karena dia mengalami, kemudian ada bukti-bukti, ada clue-clue bahwa ini mengarah ke baik ya. Ketika saya bisa menerima ini secara kognitif, iya ini baik. Ini bagi orang yang pinter selevel panjenengan, saya pikir menerima kognitif itu cepat. Tapi ada orang yang tidak bisa loh secara kognitif baik loh. Karena kalau bagi seorang S3 UI, Dokter UI betul. Itu bagi level panjenengan mungkin mudah, tapi bagi orang lain tidak mudah. Nah, ini nanti menurunkan ke aspek emosi itu juga perlu waktu. Biasanya adalah bukti-bukti, Allah itu akan memberikan clue-clue. Kita tidak suka dengan A, kok dikasih A. Kemudian kita menerima ikhlas, ada nanti Allah akan memberikan progresnya, walaupun kecil, tergantung bagaimana kita bisa mengapresiasi enggak progres itu. Setelah saya milih A, saya menerima A dengan baik, ternyata saya lebih tenang, saya lebih gini, ada hal-hal clue-clue itu yang harus kita peka. Jadi orang beriman itu kan peka membaca clue. Kalau dalam surat Al-Anfal ayat 2, bahwa orang yang itu ketika ada ayat Allah, dia bisa merespon. Ini bagaimana kita menghargai clue setelah kita menerima dengan ikhlas pilihan dari Allah itu, Jengina. Itu yang nanti akan masuk ke hati kita. Hati kita pun nanti ke perilaku. Kita kan perlu yang namanya pelatihan, perlu kebiasaan, itu juga proses lagi. Jadi bagaimana sabar itu menjalani proses itu, tidak hanya proses berhenti, kita tidak berhenti. Ketika kognitif kita udah oke. Tugas kita berikutnya adalah melatih, mendidik hati kita. Setelah hati kita dengan waktu sekian waktu, perlu waktu, dan kita bisa kalau kita ngadepi klien, menghadapi apa namanya dulu konseli ya, itu kan juga kita ngomong ABC, enggak, saya nggak gitu, baik kan denial. Kemudian dia menerima otak, kemudian kita berikan PR untuk agar bisa masuk ke hati. Jauh saya nggak mau ngapain gitu. Terus setelah nanti menerima pun akan jadi perilaku, perlu proses lagi. Itu kita juga harus mendidik diri kita dan membaca clue-clue dari Allah, ayat-ayat kauniyah dalam kehidupan kita. Setelah saya menerima, setelah begini, ketika saya nolak, ini hasil. Itulah yang akan masuk ke hati kita. Kalau saya itu kayaknya Cegina. Mohon maaf kalau kurang.
Ya, oh enggak, ini saya sedang memaknai gitu. Oh ya, memang ini Ustadz beneran tuh kayak gini, dokter beneran yang sungguh-sungguh asli itu begini, oh, luar biasa. Jadi saya sedang menikmati nih, memaknai nih, saya berbicara dengan orang-orang yang luar biasa. Ya, sip, sip, sip. Mantap.